Baik, gimana? Sudah siap menerima pembelajaran? Siap. Baik, kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama, dan saya minta kepada ketua kelas Nanda Kamil untuk memimpin doa seperti biasa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, sebelum saya memulai pembelajaran, saya akan absen terlebih dahulu. Adelia Lestari, ada. Akun Fatul Rizky, Akun Fatul Solihah, Wikayatul Hasan. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang semangat. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, saya cek konsentrasi kalian terlebih dahulu. Saya minta semuanya berdiri. Semuanya berdiri, ya. Artinya kalian sudah siap untuk pembelajaran, silakan duduk kembali. Baik. Untuk yang pertama kita coba, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita membahas apa? Tentang dinasti Abbasiyah. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan lebih detail lagi membahas tentang ulama-ulama atau cendekiawan pada masa atau era dinasti Abbasiyah. Baik, Bapak sudah menyiapkan foto di sini, menyiapkan foto tentang ilustrasi beberapa ulama yang ada yang hidup pada masanya dinasti Abbasiyah. Baik, silakan difokus ke foto yang sudah ada di depan. Ini siapa? Imam Hambali. Baik, ini bagian dari mazhab yang 4, Imam Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan Maliki. Ini Imam Hambali. Kemudian ini Imam Syafi'i, yang kebetulan mazhabnya kita ikuti, Imam Syafi'i. Ini makam dari Imam Syafi'i. Ini Abu Hanifah atau lebih dikenal dengan Imam Hanafi. Abu Hanifah atau dikenal dengan Imam Hanafi. Nah, kalau ini Imam siapa? Baik, jadi pembelajaran hari ini di sini saya sudah menyiapkan. Nah, jadi ini materi kita. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenal tentang ulama Abu Hanifah, di antaranya kenapa kok kita harus tahu tentang ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama, mengidentifikasi para ulama ahli hadis penyusun kutub
kutubus sittah, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Jadi nanti kita akan lebih mengenal jauh tentang biografi imam-imam yang sudah biasa kita dengar. Imam Bukhari pernah dengar nama Imam Bukhari? Pernah. Ya, nanti kita akan belajar tentang biografi beliau, bahwa biografi beliau itu sebetulnya namanya itu bukan Imam Bukhari, tapi namanya itu Muhammad. Punya ayah namanya Ibrahim, punya ayah namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kemudian punya kakek buyut namanya Al-Bardizbah, dan kakek buyutnya lagi itu namanya Ibnu Mughirah. Kenapa disebut Imam Bukhari? Karena lahirnya itu di kota yang bernama Bukhara, Kecamatan Jufa, Kabupaten Jufa, Provinsi Khurasan. Sekarang itu negaranya negara Uzbekistan. Jadi Imam Bukhari itu bukan nama asli, tapi nama wilayah tempat beliau dilahirkan. Kenapa seperti itu? Karena waktu dulu itu ketika ada orang-orang luar daerah Arab yang pergi ke Arab, mengenalkan dirinya itu dengan nama wilayah dia lahir. Tujuannya apa? Pertama, supaya tahu bahwa di daerah itu Islam sudah datang, sudah ada di wilayah itu. Yang kedua, untuk lebih mengenalkan bahwa dirinya itu bukan orang asli Arab. Makanya kalau di Indonesia itu ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Berarti dia berasal dari Banten. Masih banyak ilmuwan-ilmuwan atau para ulama yang menggunakan nama akhir itu nama daerah, wilayah tempat dia ada. Makanya ini bisa juga nanti misalkan Habib jadi ulama terkenal pergi ke Arab misalkan, maka dia mengenalkan dirinya itu menggunakan nama wilayah tempat dia lahir di belakang namanya. Siapa namanya? Syekh Adib Al-Jangkrimi. Bisa saja. Sama kami juga seperti itu. Kalau jadi ulama terkenal, siapa namanya? Muhammad Kamil Al-Fujri. Jadi dia dari. Nah, kita nanti akan lebih mengenal ulama-ulama pada masanya dinasti Abbasiyah. Yang kedua, tujuan kita untuk belajar tentang ulama di dinasti Abbasiyah, menganalisis peran para ulama ahli hadis, penyusun kutubus sittah. Kemudian menjelaskan biografi para ulama ahli hadis, penyusun kutubus sittah yang lainnya. Dan mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami oleh ulama pada masanya dinasti Abbas. Jadi dinasti Abbasiyah itu memang terkenal sebagai pencetak ulama yang kaliber. Bahkan banyak penemuan-penemuan yang ditemukan oleh ulama pada masanya dinasti Abbasiyah. Saya ambil contoh. Saya tanya pada kalian, siapa yang menemukan pesawat terbang? Pak? Siapa? Orang sekarang itu mengatakan bahwa yang menemukan pesawat terbang itu adalah Wright bersaudara. Ya. Padahal prototipe yang diawali atau ditemukan pertama kali itu oleh ilmuwan Muslim pada masanya dinasti Abbasiyah. Namanya itu Abbas bin Firnas. Kenapa kok dia bisa menemukan pesawat terbang? Karena dia membaca ayat Al-Quran surat Al-Mulk. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa rahman, dan seterusnya. Dan nanti saya akan bentuk kalian kelompok untuk menganalisa salah satu ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Namun sebelum itu kita akan melihat video sedikit tentang ilmuwan
pada dinasti Abbasiyah. Simak baik-baik. Baik, setelah kita menyaksikan video pembelajaran bersama-sama, saya minta kalian untuk membentuk sebuah kelompok. Baik, kelompok satu ini ditulis pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari masing-masing kelompok yang sudah ada nanti dicari jawabannya, kemudian dipresentasikan di depan teman-teman kalian diskusi, dan kalian sudah memaparkan hasil diskusinya tadi. Maka secara garis besar pembelajaran kita pada hari ini bertujuan yang pertama supaya kalian lebih mengenal tentang ulama-ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, supaya kalian mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dihasilkan karyanya oleh ulama-ulama pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, setelah itu saya minta kalian untuk mengerjakan latihan soal yang ada di lembar kerja kalian masing-masing, halaman 26. Silahkan dikerjakan. Gimana, sudah dikerjakan tugasnya? Nah, kalau sudah dikerjakan, nanti dikumpulkan ke sekretaris kelas, dan nanti sekretaris kelas menyampaikan ke saya atau kasihkan ke saya. Baik, itu saja pembelajaran yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mulai dari awal sampai akhir bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Kita akhiri dengan doa wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka